Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tentunya membuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya dan atas kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah kumpulkan kita di majlis zikir, ya, di majlis ilmu yang masuk ke dalam majlis zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman-taman surga, ya. Maksudnya taman surga yang ada di dunia. Dan tentunya seseorang yang ingin masuk ke dalam taman surga yang sesungguhnya di akhirat, dia harus memulai dengan taman surga yang ada di dunia. Maka Allah memberikan kebaikan yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana pula kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam apa yang kita sampaikan, ikhlas dalam semua aktivitas kita, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ilmu yang telah sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan sebagaimana telah diketahui bahwa kita masih dalam pembahasan kitab Salasatul Usul, ya, atau Al-Usul As-Salasah. Kitab yang membahas tentang 3 pokok penting, ya, 3 perkara yang penting. Membahas berapa? Membahas 3 perkara yang penting. Apa saja? 3 perkara yang nanti akan ditanya di alam kubur. 3 perkara yang nanti akan ditanya di alam kubur, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Rasulnya. Ini 3 perkara yang pokok dalam agama kita yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ketidaktahuan atau kejahilan dalam masalah ini adalah bentuk bermudah-mudahan. Bentuk bermudah-mudahan yang tercela. Tidak boleh seorang muslim bermudah-mudahan terhadap agamanya sampai tidak mengetahui 3 perkara ini. Sampai tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal putusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan berada di atas agama yang benar, di atas jalan yang benar, jalan menuju ke surga, sementara dia tidak mengenal 3 perkara ini. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal yang menciptakannya, tidak mengenal yang diibadahinya. Sehingga di samping beribadah kepada Allah masih juga beribadah kepada selain Allah. Ini namanya belum mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah itu, ya, dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kemudian dia tambah lagi, semakin mengenal Allah maka akan semakin mengagungkan Allah. Semakin dia mengenal Allah lagi akan semakin dia itu
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan semakin akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita lewati pembahasan ini. Mengenal Allah sampai pada keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan selain Allah itu tidak boleh diberikan ibadah kepadanya. Ya. Tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dimurnikan, dikhususkan. Ya. Ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ini dikatakan orang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan setelah itu pembahasan tentang macam-macam ibadah. Ibadah itu apa saja yang harus untuk Allah. Karena sebagian orang atau bahkan sebagian kaum muslimin tidak mengetahui ibadah. Tidak mengetahui bahwa sesuatu yang dia lakukan itu ibadah dan dia berikan kepada selain Allah. Seperti apa misalnya? Seperti penyembelihan. Sebagian kaum muslimin tidak menganggap bahwa itu adalah ibadah, sehingga terjadilah penyembelihan kepada setan, penyembelihan kepada penunggu laut misalnya, penyembelihan kepada penunggu bumi. Dianggapnya penyembelihan itu bukan apa? Bukan ibadah, padahal itu ibadah yang besar. Penyembelihan itu adalah ibadah yang besar. Nah, Allah menyatakan dalam surat yang sudah kita hafal, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah juga untuk Rabbmu. Seperti penyembelihan Idul Adha, penyembelihan apalagi ketika ibadah haji, penyembelihan ketika mendapatkan anak, dikaruniai anak. Ini semuanya penyembelihan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan ketika apa misalnya bersyukur, apa ketika mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur dengan menyembelih, penyembelihan untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Ini karena Allah, karena bersyukur kepada Allah. Misalnya setelah membeli mobil misalnya, atau setelah apa? Membangun rumah gitu. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang penyembelihannya bukan karena itu, bukan bersyukur kepada Allah. Tapi apa? Ketika mau bangun rumah, ketika mau masang batu, pertama sembelih ayam, kepalanya dipendam. Ketika ditanya kenapa, supaya pembangunannya lancar. Nah, ini kepada siapa itu? Itu penyembelihan kepada siapa yang seperti itu? Ini tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, dan tidak tahu dalam masalah ini adalah satu kelalaian yang tidak dibenarkan. Terlalu masa bodoh dengan apa? Dengan agamanya, sampai tidak mengenal Allah, sehingga dia masih memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama, yaitu mengenal Allah sehingga dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, dan dia mengetahui macam-macam ibadah, apa saja itu ibadah yang semuanya harus diberikan untuk Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, dan ini yang sedang kita bahas, yaitu mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah itulah sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan apa kita beribadah kepada Allah? Dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri dengan Islam, gitu kan? Dengan Islam ini kita ingin dekat dengan Allah. Maka kita harus tahu apa itu Islam. Kita harus tahu apa itu Islam. Apa itu agama Islam? Dan kemudian dibahas di sini bahwa agama Islam itu tidak satu tingkatan, tapi ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Tingkatan Islam ini tingkatan yang paling luas. Artinya orang itu kalau setiap kalau sudah bertauhid kepada Allah, sudah mengenal Allah, kemudian bersaksi dengan dua kalimat syahadat, dan dia telah menjalankan dan dia orang yang kemudian menegakkan sholat,
maka dia masuk ke dalam lingkaran Islam. Langsung dalam lingkaran Islam. Tapi apakah semua yang dalam lingkaran Islam tingkatan Islamnya sama? Tidak. Dia berbeda-beda tingkatan Islamnya. Berbeda-beda tingkatan keislamannya. Karena dipengaruhi oleh ilmunya yang tidak sama. Maka keislamannya pun tingkatannya tidak sama. Tapi selama dia masih mentauhidkan Allah, ya, selama dia adalah orang yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, maka dia masuk ke dalam lingkaran kaum muslimin. Meskipun Islamnya mungkin masih sangat rendah. Dengan bertambahnya ilmu dan bertambah pula amal, tambah ilmu tentang Islam, maka tambah amalan dari amalan-amalan yang ada dalam ajaran Islam. Tambah ilmu lagi tentang Islam, tambah lagi amalan. Ya. Maka kemudian dia menjadi orang yang tingkatannya bisa naik, menjadi orang yang Islamnya lebih tinggi, dan imannya semakin sempurna. Ketika imannya sudah sempurna, maka dia masuk ke dalam tingkatan mukmin. Apa bedanya di akhirat? Ya, bedanya jauh. Nanti di akhirat orang yang mukmin dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan diselamatkan dari siksa api neraka. Tapi kalau yang tingkatannya belum sampai mukmin, tingkatannya apa? Masih Islam, maka masih terancam dengan siksa api neraka. Karena orang Islam itu masih berbuat maksiat. Tingkatan Islam itu masih berbuat apa? Berbuat maksiat. Nah, apakah tingkatan mukmin tidak berbuat maksiat? Berbuat, tapi segera taubat. Itu mukmin. Nah, dan itu disebut juga dengan muttaqin, disebut dengan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang tingkatan imannya sudah sempurna. Tapi bukan berarti tidak punya dosa, tidak. Tapi dia adalah orang yang ketika berbuat dosa dia segera kembali kepada Allah. Sehingga istighfar itu dibutuhkan oleh semua tingkatan. Istighfar bukan hanya dibutuhkan oleh tingkatan orang yang Islam yang berbuat maksiat, karena kemaksiatannya dia istighfar. Iya betul, karena dengan kemaksiatannya kemudian dia apa? Beristighfar, maka dosa yang dia lakukan dengan istighfar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfarnya itu bukan hanya lesan. Karena kalau istighfarnya lesan ya bukan yang kita maukan. Sambil berbuat maksiat sambil astagfirullah. Nah, ini bukan istighfar. Istighfar yang dimaksud adalah dia meninggalkan maksiat, ya, dan dia menyesalinya dan dia berniat kuat untuk tidak melakukannya. Ini istighfar. Ya. Dan tidak ada orang yang selamat dari maksiat, nggak ada. Tidak ada orang yang sempurna dari tidak pernah berbuat kemaksiatan, kecuali para nabi dan para rasul yang memang dimuliakan oleh Allah menjadi orang yang maksum, ya. Tetapi yang lainnya itu akan terjatuh kepada dosa, ya. Hanya saja ada orang yang ketika berbuat dosa dia terus menerus dengan dosanya. Masih muslim atau bukan? Mungkin masih muslim. Ya. Tetapi dia belum tingkatan imannya sempurna, sehingga belum dikatakan sebagai orang yang bertakwa, belum dikatakan sebagai muttaqin, belum dikatakan sebagai mukmin, masih muslim. Ya. Kalau mukmin, apakah tidak beristighfar? Beristighfar, tapi istighfarnya bukan karena dosa saja. Di samping dosa juga karena dia merasa ibadah yang dia lakukan itu belum sempurna, sehingga meskipun mukmin masih tetap banyak beristighfar. Makanya kita diperintahkan istighfar setelah selesai sholat, baru ibadah, baru menjalankan ketaatan, istighfar. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ibadah kita belum sempurna. Setelah berwudu diperintahkan istighfar tidak? Istighfar. Apa doanya setelah wudu?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Memohon kepada Allah ampunan. Setelah beramal mohon ampunan. Setelah beramal mohon ampunan. Ya. Sehingga istighfar dibutuhkan oleh semuanya. Kita semuanya butuh dengan istighfar. Ya. Karena kita orang yang pasti tidak akan sempurna dari dosa. Tapi kita yakin dosa sebanyak apapun, kalau kita memohon ampun, maka dosa itu akan hilang. Ya. Dosa itu akan hilang dan menjadi orang yang dikatakan tidak punya dosa ketika dia beristighfar. Sehingga dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala meskipun dia orang yang berbuat maksiat, tapi kemudian dia beristighfar, bertobat, maka dia akan masuk ke surganya Allah. Sehingga sering diiringkan istighfar dengan surga, karena surga itu tempatnya orang yang tidak punya dosa. Sementara manusia adalah orang yang pasti terjatuh pada dosa. Bagaimana orang akan masuk surga? Sementara surga tempatnya orang yang tidak punya dosa, manusia pasti berbuat dosa. Bagaimana bisa masuk surga? Dengan istighfar. Dengan beristighfar, bertobat kepada Allah, meskipun dia berbuat dosa, tapi akan diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan sampai kita putus asa dari dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, terus istighfar, bertobat, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan putus asa. Biar yang putus asa setan. Setannya putus asa nanti. Ini sama maksiat, dosa lagi, dosa, tobat lagi. Dosa, tobat lagi. Nah, maka kita jangan putus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan yakin ya. Dengan banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah dan berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga. Ada kaitannya surga dengan ampunan. Kalau orang sudah diampuni, maka tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, maka tempatnya di mana? Di surga. Maka beristighfar itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita banyak-banyak terus bertobat, kembali kepada Allah, segera kembali kepada Allah. Nah, dan ini orang yang bertakwa, bukan orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang segera kembali kepada Allah ketika dia tahu berbuat apa? Dosa. Begitu pula orang yang bertakwa adalah orang yang menutup amal-amal ibadahnya dengan istighfar, karena merasa ibadah yang dia lakukan itu belum sempurna. Ya. Maka alhamdulillah Allah jadikan masuk surga itu dengan amalan yang bisa dilakukan oleh setiap manusia. Apa susahnya bertobat? Orang bisa bertobat dengan menyesali perbuatannya, terus tidak melakukan kembali. Asalnya orang tidak melakukan sesuatu, bisa apa tidak? Asalnya bisa kan, tidak melakukan sesuatu kan tidak ada beban apa-apa, tidak melakukan sesuatu. Tinggalkan maksiat, menyesali dan jangan dilakukan lagi. Nah, itu kan sesuatu yang asalnya mudah, tapi memang ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai orang merasa nantilah tobatnya nanti. Merasa masih muda lah. Masih panjang usianya insyaallah. Tobatnya nanti saja. Dikiranya tobat itu semata-mata dari dirinya, bukan. Tobat itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka seorang tidak akan bisa bertobat. Maka ketika kita punya kesempatan untuk bertobat, segera saja untuk apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memohon kepada Allah pertolongannya untuk kita bisa bertobat dengan sebenar-benarnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga surga itu sangat dekat dengan orang yang banyak bertaubat.
Surga itu sangat dekat dengan orang yang bertakwa. Nah, bahkan Nabi SAW mengatakan lebih dekat dari tali sandal. Surga itu dekat. Kalau kita ditanya surga itu dekat apa jauh? Jawabannya apa? Dekat. Bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, yang dekat apa? Neraka. Jadi neraka dekat apa tidak? Ya dekat juga. Tapi neraka dekatnya dengan orang yang tidak bertobat. Nah, terancam dengan masuk neraka, yang membatasinya adalah kematian. Yang membatasinya adalah kematian. Maka ada tingkatan Islam, ada tingkatan iman. Nah, kita masih pada mengenal agama Allah pada tingkatan iman. Dan dalam pembahasan tentang tingkatan iman ini disebutkan adanya rukun-rukun iman. Dan kita sudah bahas rukun-rukun iman yang 6, tersisa 1. Yaitu iman yang rukun iman yang ke-6. Apa itu rukun iman yang ke-6? Apa itu rukun iman yang ke-6? Iman kepada takdir. Dikatakan dalam kitab ini, wa tu'minu bil qadar. Engkau beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, apakah yang baik ataupun yang jelek. Ya. Maksudnya ada ketetapan yang Allah tetapkan, dan itu makhluk, ya. Dari makhluk-makhluk Allah yang berupa kejelekan. Ada perbuatan jelek, ada musibah, ya. Maka itu dianggap sebagai ketetapan yang jelek. Ada juga ketetapan yang baik. Ada makhluk-makhluk Allah yang baik. Ada perbuatan-perbuatan yang baik. Ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengimani semuanya. Kita mengimani semuanya. Apakah itu yang baik ataupun yang tidak baik, itu semuanya tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada takdir ini perkara yang sangat penting, bahkan dimasukkan ke dalam rukun iman. Bagaimana kita bisa beriman dengan takdir? Bagaimana? Apa yang harus kita imani supaya kita masuk ke dalam orang yang sudah beriman kepada takdir? Kalau sebelumnya kan iman kepada Allah. Bagaimana supaya kita dikatakan orang yang beriman kepada Allah? Sudah kita bahas. Bagaimana supaya kita dikatakan orang yang beriman kepada, setelahnya apa? Malaikat Allah. Kemudian setelah itu kitab Allah. Kemudian apa? Utusan-utusan Allah. Kemudian beriman kepada hari akhir. Dan sekarang bagaimana supaya kita dikatakan beriman kepada takdir? Untuk beriman kepada takdir kita harus mengimani 4 perkara. Mengimani berapa? 4. Mengimani 4. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Mengimani apa? Mengimani ilmunya Allah. Bahwa Allah itu berilmu, maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak pernah didahului dengan ketidaktahuan. Dan ilmu yang tidak pernah terkena lupa. Paham di sini? Beda nggak dengan ilmunya kita? Kita ketika tahu tadinya tidak tahu. Ketika sudah tahu kadang lupa. Allah tidak. Ilmunya Allah ilmu yang sempurna. Yang tidak pernah Allah tidak tahu. Dan tidak pernah Allah akan lupa. Jadi apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya, ini semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan diketahui oleh Allah sebelum terjadinya. Paham? Sebelum terjadi sudah Allah ketahui. Kalau ilmunya kita bagaimana? Setelah terjadi baru tahu. Setelah terjadi baru tahu. Sebelum terjadi kita nggak tahu.
Itu ilmunya kita. Maka kita nggak bisa mengatakan besok akan terjadi ini pada saya, nggak bisa. Tapi Allah tahu apa tidak apa yang akan terjadi besok pada kita? Allah tahu. Ini yang pertama. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah tahu. Semua yang terjadi, yang akan terjadi di muka bumi Allah sudah tahu. Ya. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Sesuatu yang sudah Allah tetapkan tidak terjadi. Sudah Allah tetapkan tidak terjadi. Dan Allah tahu seandainya terjadi apa yang akan terjadi. Paham nggak ini? Allah tetapkan bahwa manusia tidak akan lagi kembali ke dunia. Meskipun manusia minta untuk kembali ke dunia. Begitu ya. Manusia kan nanti setelah sampai akhirat minta kembali ke dunia. Dan Allah menetapkan tidak akan kembali. Dan Allah tahu seandainya kembali apa yang akan terjadi. Seandainya terjadi kembali ke dunia, Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka ini ilmu yang luar biasa. Ilmunya Allah yang luar biasa. Ini harus kita imani sebagai perkara yang pertama dalam mengimani takdir. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang Allah ketahui itu semuanya yang akan terjadi dan yang sedang terjadi ini, itu semuanya sudah ditulis. Sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Jadi yang pertama mengimani ilmu. Yang kedua mengimani apa? Penulisan. Penulisan yang akan terjadi. Ilmu yang akan terjadi kita imani bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang telah terjadi dan Allah tidak akan lupa dengan apa yang sudah Allah ketahui tadi. Tidak akan lupa. Dan semua yang Allah ketahui tadi sudah ditulis. Ini yang kedua. Penulisan takdir. Kita harus mengimani bahwa takdir itu sudah ditulis. Di mana ditulisnya? Di Lauh Mahfuz. Lauh itu apa? Lauh itu catatan, lembaran. Kayak apa lembarannya? Nggak ada yang tahu. Lembarannya nggak ada yang tahu. Apakah terbuat dari emas? Apakah terbuat dari permata? Tidak ada yang tahu. Apalagi yang ditulis nggak ada yang tahu. Makanya takdir itu adalah rahasia Allah. Rahasia. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita perlu mencari tahu apa tidak? Perlu mencari tahu apa tidak? Tidak perlu. Karena tidak mungkin akan tahu. Kita pengen tahu takdir kita nanti apa, tidak akan bisa kita mengetahuinya. Hanya Allah yang tahu dan telah ditulis, dan yang ditulis itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Dan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk, yaitu yang disebut dengan pena. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah apa? Pena. Nah. Dan itu diciptakan jauh sebelum diciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menciptakan apa? Pena, dan Allah sudah memerintah kepada pena tadi, tulis apa? Tulis apa yang akan terjadi. Semuanya. Tulis semua yang akan terjadi. Sampai hari apa? Sampai hari kiamat. Apa yang akan terjadi di muka bumi ini, di langit dan di bumi, sampai hari kiamat. Kemudian ditulislah oleh pena tadi, dan menjadi tulisan yang sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak akan dirubah. Tidak akan dirubah lagi. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat penanya, wa jaffatis suhuf, dan sudah kering tintanya. Jadi takdir Allah yang ada di Lauh Mahfuz itu tidak ada yang tahu.
dan tidak akan pernah dirubah. Loh, katanya ada hadis yang mengatakan apa? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Nah, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ditambahi rizkinya, dan apa? Dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hubungilah kerabat. Nabi SAW katakan yang ingin ditambah rizkinya, ditambah umurnya. Ditambah di sini enggak harus nominalnya, enggak harus. Tapi bisa jadi rizkinya tetap, tapi barokahnya yang tambah, gitu kan? Atau juga umurnya apa? Pendek, tapi barokahnya luar biasa. Ada orang yang umurnya 40, tapi mengamalkan seperti amalannya yang umurnya ratusan tahun. Bisa beramal ibadah dengan amalan yang itu tidak dilakukan oleh orang yang umurnya sampai 100 tahun. Namanya umurnya barokah. Namanya umurnya barokah. Nah, barang siapa yang ingin ditambah rizkinya, ditambah umurnya, apakah ditambah panjangnya atau ditambah barokahnya, maka hubungilah kerabat. Berarti menghubungi kerabat akan merubah keadaan apa tidak? Akan merubah keadaan. Hubungi kerabat akan merubah keadaan. Apakah kemudian dengan menghubungi kerabat takdir yang di langit berubah? Tidak. Yang di lauh mahfuz berubah? Tidak. Tetapi Allah jadikan itu sebagai sebab. Jadi silaturahim itu menjadi sebab yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi penulisannya yang di lauh mahfuz ya orang ini bertambah umurnya, bertambah rizkinya dengan sebab silaturahim. Si A bertambah umurnya karena sebab silaturahim. Gitu. Jadi bagaimana? Ya kita lakukan silaturahim. Karena itu menjadi sebab. Itu akan menjadi sebab bertambah apa? Bertambah rizkinya. Akan menjadi sebab bertambah barokah umurnya. Silaturahim sih bagaimana? Bagaimana silaturahim itu? Hah? Ia bisa menziarahinya. Bisa memberi sesuatu kepadanya, hadiah. Minimal mendoakan. Minimal mendoakan. Nah, mendoakan yang baik. Ada saudara kita, kerabat kita dapat rezeki, bisa beli ini, bisa beli itu, kita doakan, ya Allah, jadikanlah hartanya, apa yang dia beli menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita doakan. Ya. Maka dengan doa yang seperti ini, itu namanya silaturahim. Dan ini bisa menjadi sebab akan bertambah apa? Rezeki kita. Akan bertambah rezeki kita. Maka jangan pelit untuk mendoakan kerabat. Doakan kerabat. Silaturahim kalau tidak bisa mendatanginya, kalau tidak bisa memberi dengan apa? Harta benda, paling tidak mendoakan. Paling tidak mendoakan. Ya. Maka nanti akan ada hubungan itu. Meskipun hanya dengan doa, itu akan ada hubungan. Akan ada hubungan. Dan termasuk silaturahim adalah birrul walidain. Itu silaturahim yang paling tinggi, berbakti kepada orang tua. Akan ditambah rizkinya, akan ditambah ilmunya. Ya. Contoh yang sering dicontohkan dalam birrul walidain itu adalah sahabat Abu Hurairah yang birrul walidainnya luar biasa sampai menjadi sebab ibunya masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, itu ibunya belum masuk Islam. Diajak, tidak pernah mau. Sampai akhirnya beliau meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan apa? Ibunya.
untuk mendoakan ibunya agar mendapatkan hidayah. Selesai meminta kepada Nabi SAW dan Nabi mendoakan, sampai rumah langsung masuk Islam. Dan dengan berbuat baiknya birrul walidain yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, sampai beliau dikenal sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, ilmunya paling banyak. Apa hubungannya tadi? Silaturahim bisa memberikan barokah. Dengan silaturahim akan barokah ilmu yang kita pelajari. Maka di sini adab itu sangat erat dengan ilmu. Adab itu sangat erat dengan ilmu. Kalau kita menjadi orang yang beradab, maka Allah akan berikan ilmu dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita sudah ngaji kok nggak beradab, tidak birrul walidain, tidak silaturahim, tidak berbuat baik kepada tetangga, maka ilmunya tidak akan apa? Tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Maka erat sekali. Makanya dahulu para salaf itu memerintahkan kita untuk apa? Belajar adab sebelum belajar ilmu. Ilmu yang sedikit tapi dengan adab itu lebih baik daripada ilmu yang banyak tapi tanpa adab. Karena ilmu yang banyak tanpa adab itu jadi nggak barokah, jadi nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat, tidak membuat dia dekat dengan Allah, tidak membuat dia takut kepada Allah. Karena ilmu itu sebenarnya yang membuat seorang takut kepada Allah. Dan untuk mencapai itu butuh yang namanya adab. Ya. Di antaranya tadi birrul walidain terutama, dan seterusnya. Ala kulli hal, ini hadis-hadis tadi yang mengatakan barang siapa yang ingin bertambah ilmunya, bertambah umurnya, maka silaturahim, itu bukan berarti yang di Lauh Mahfuz dirubah, tidak. Tapi yang tertulis di Lauh Mahfuz, orang ini bertambah umurnya karena silaturahim. Maka bisa jadi kita adalah orang yang sudah ditetapkan demikian, maka hendaknya kita apa? Melakukan silaturahim. Mudah-mudahan kita adalah orang yang ditetapkan sebagai orang yang dengan silaturahim bertambah apa? Barokah umur kita. Bertambah barokah rezeki kita. Nah, baik. Ini sudah dua ya. Yang pertama ilmu, yang kedua penulisan. Ini harus kita imani. Meskipun kita belum melihat tulisannya kayak apa, Lauh Mahfuznya kayak apa, tapi kita imani karena ini perkara ghaib. Ya. Dan ini disebutkan dalilnya dalam Al-Quran. Alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dzalika fi kitab. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah tahu semuanya. Dan tidaklah dia tahu bahwa semua itu yang Allah ketahui itu sudah ditulis, sudah tertulis di kitab. Maksudnya di Lauh Mahfuz. Ini yang di Lauh Mahfuz tidak berubah. Yang berubah mungkin catatan yang ada yang bukan di Lauh Mahfuz. Seperti catatan malaikat, itu bisa berubah. Seperti apa? Malaikat disuruh mencatat apa yang akan terjadi pada setiap orang. Kapan itu? Ketika masih di rahim. Ketika masih di rahim, ya, ketika sudah 4 bulan, ya, maka akan Allah perintah malaikat untuk meniup ruh, kemudian menulis takdirnya orang ini ditulis. Yang ini tentu tidak akan berbeda dengan yang di Lauh Mahfuz, tetapi yang di sini masih bisa ada perubahan. Yang di situ masih ada perubahan mungkin, ya. Nah, dan yang di situ malaikat tahu apa tidak? Malaikat tahu karena dia yang tulis. Malaikat tahu, tapi yang di Lauh Mahfuz malaikat tidak tahu, dan yang di sini bisa berubah. Yang di catatan malaikat itu masih bisa berubah. Tapi yang di Lauh Mahfuz tidak berubah. Yang di Lauh Mahfuz tidak berubah. Nah, jadi yang dimaksud dengan kita mengimani catatan adalah yang di Lauh Mahfuz yang tidak berubah. Sebagaimana kita juga mengimani catatan takdir yang ditulis oleh malaikat ketika di rahim. Tetapi yang di rahim tidak sama dengan yang di Lauh Mahfuz dari sisi apa?
yang di Lauh Mahfuz adalah rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan tidak akan berubah. Nah, juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadira al-khalaiq. Allah telah menulis, Nabi bersabda, Allah telah menulis takdir makhluk-makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan makhluk. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dikatakan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sebelum Allah ciptakan, Allah sudah tahu. Dan Allah sudah tahu nanti akan menciptakan. Allah sudah tahu nanti akan menciptakan. Ilmunya Allah itu berkaitan dengan perbuatan makhluk ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tingkatan, ini yang perkara yang kedua. Yang kalau kita lihat itu bertahap ya. Ilmu setelah itu apa dicatat. Ya, ini urut, ini suatu yang urut. Ya, ini suatu yang urut, maka dikatakan tingkatan takdir karena urut. Pertama ilmu, kedua dicatat, ditulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengimani kehendak Allah. Artinya bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Nah, tapi kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak yang syar'i dan ada kehendak yang kauni. Ada kehendak yang syar'i dan ada kehendak yang kauni. Nah, kehendak yang kita maksud di sini adalah kehendak yang kauni. Kehendak yang kauni. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini ya, atas kehendak Allah, yaitu kehendak yang kauni. Di sana ada kehendak yang syar'i. Nah, kehendak yang syar'i ini tidak selalu terjadi, tapi Allah menghendakinya. Allah menghendakinya. Seperti Allah menghendaki orang beriman. Allah menghendaki apa tidak? Allah menghendaki, tapi secara syar'i. Mudah-mudahan bisa difahami ini. Allah menghendaki orang beriman secara syar'i, tapi secara kauni ada yang Allah kehendaki, ada yang tidak Allah kehendaki. Sehingga ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Padahal secara syar'i Allah menghendaki, tetapi secara kauni ada yang Allah kehendaki, ada yang Allah tidak kehendaki. Nah, ini supaya difahami agar kita jangan kemudian beralasan dengan takdir ketika berbuat ketika berbuat maksiat. Karena manusia juga punya kehendak. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Yang kita imani adalah apa? Kita mengimani kehendak Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah, tetapi kehendak yang kauni. Kehendak yang kauni. Kehendak yang kauni ini tidak menafikan adanya kehendak manusia. Manusia juga punya kehendak, tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Ketika manusia menghendaki tapi Allah tidak menghendaki secara kauni, maka tidak akan terjadi. Ketika manusia menghendaki tapi Allah tidak menghendaki secara kauni, maka tidak akan terjadi. Nah, ketika manusia tidak menghendaki tapi Allah menghendaki, sama nggak dengan yang pertama tadi? Yang pertama apa? Manusia menghendaki, Allah tidak. Terjadi apa tidak? Tidak. Yang kedua, manusia tidak menghendaki. Sama nggak dengan yang pertama? Beda ya. Manusia tidak menghendaki, tapi Allah menghendaki secara kauni. Terjadi apa tidak? Terjadi. Meskipun manusia tidak menghendaki. Makanya pernah dalam salah satu perang, ya,
Nabi SAW memberitakan kabar gembira bahwasanya yang akan memimpin perang ini ya, adalah seseorang yang telah ditetapkan sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Berita gembira bukan? Rekomendasi dari Nabi SAW tentang pemimpin perang. Yang akan memimpin perang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan satu lagi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa. Kalau mencintai Allah dan Rasulnya mungkin kita bisa mengatakan itu. Saya juga mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi apakah kita bisa mengatakan aku dicintai oleh Allah? Kita tidak tahu. Tetapi ini sudah diketahui bahwa orang ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu para sahabat pun berbondong-bondong ingin apa? Menjadi orang yang mendapatkan bendera perang untuk memimpin perang. Karena perang ini akan dipimpin oleh seorang yang luar biasa. Dan akan Allah menangkan melalui orang ini dalam perang tersebut. Allah akan memenangkannya. Allah akan memenangkannya. Maka berdatanganlah orang-orang. Paham? Ingin apa? Dapat bendera untuk memimpin perang. Tapi jangan dianggap mereka ambisi jadi pemimpin. Bukan pemimpinnya yang dijadikan ambisi. Tetapi tadi, orang ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang ini. Ini yang diinginkan oleh para sahabat. Maka malam harinya mereka pun berpikir, siapa ya, siapa? Dan pagi harinya mereka apa? Segera apa? Berbondong-bondong ingin paling cepat datang kepada Nabi dan ingin menjadi orang yang pertama kali mendapatkan. Semuanya menginginkan, punya kehendak. Tapi Allah tidak menghendaki siapapun dari mereka. Allah tidak menghendaki satupun dari yang punya kehendak itu. Dan Allah menghendaki satu orang yang tidak punya kehendak itu. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib waktu itu nggak ada di situ karena dia sakit mata. Apa ya namanya? Kalau kita belekan apa gitu. Sampai nggak bisa ngelihat. Ketika sudah pada kumpul, pada kepengin berkehendak untuk dapat itu, Nabi malah menanyakan, "Aina Ali?" Di mana Ali? Nggak ada. Ali tidak ada ikut apa berperang, tapi dia di Madinah sana ya. Sakit tidak bisa berangkat. Meskipun akhirnya Ali bin Abi Thalib berangkat juga. Meskipun dalam kondisi yang seperti itu dikatakan Ali tetap berangkat tapi tidak ikut bersama yang pertama tadi. Karena setelah ditinggal oleh kaum muslimin berjihad sendirian bersama orang-orang perempuan, bersama mungkin orang-orang munafikin, hatinya apa? Wah, enggak enak sekali. Nah, akhirnya meskipun sakit dia tetap memaksakan diri. Dan kemudian Nabi SAW menanyakan di mana Ali. Kemudian dikatakan oleh para sahabat bahwa Ali itu apa? Dalam keadaan sakit, yashku bi'ainaihi, dia sedang sakit dengan sebab kedua matanya yang sakit sehingga tidak ada bersama kami. Kemudian Nabi memerintahkan untuk apa? Didatangkan Ali itu. Didatangkanlah Ali dengan dipapah, dituntun karena nggak bisa apa? Nggak bisa melihat. Kemudian didoakan oleh Nabi dan diberi ludah oleh Nabi dengan ludah yang barokah. Kemudian apa? Sembuhlah sakit matanya, sembuh langsung tanpa ada bekas sakit sama sekali. Biasanya orang kalau sakit mata sembuhnya itu langsung atau bertahap? Bertahap, dikit-dikit masih merah dikit, lama-lama hilang. Kalau ini enggak, langsung sembuh, tidak ada bekas sakit sama sekali. Bahkan dikatakan setelah itu tidak pernah sakit mata. Tidak pernah sakit mata dengan sebab doa. Ini namanya ruqyah. Ya. Namanya ruqyah. Jadi kita jangan menyepelekan yang namanya apa? Ruqyah. Apalagi kalau dalam keadaan malam hari sakit, anak sakit, kalau harus keluar nyari obat di apotek, repot. Kita punya apa namanya? Ibadah, punya syariat. Ya.
untuk meruqyah dengan membacakan ayat, membaca surat Al-Fatihah, bacakan dengan yakin akan datangnya pertolongan dari Allah, yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakin akan semakin berpengaruh. Dan ini bisa lebih cepat daripada obat kimia, bisa lebih cepat. Ini kadang kita yang kepikiran langsung obat. Padahal di situ ada obat, yaitu Al-Qur'an yang diturunkan sebagai obat. Yang menjadi syahid di sini adalah ada orang yang menginginkan tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak terjadi. Dan ada orang yang tidak menghendaki tapi Allah menghendaki, kemudian terjadi. Ini kehendak dan ini harus kita imani. Ini harus kita imani. Nah, ini namanya kehendak apa namanya? Kehendak kauni. Iradah kauniyah, kehendak yang kauni, yang pasti terjadi. Meskipun di sana ada juga kehendak tapi tidak terjadi, yaitu namanya kehendak syar'i. Kehendak syar'i. Ini harus kita pahami supaya jangan sampai nanti ada orang beralasan berbuat maksiat dengan kehendak Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Ini kehendak Allah. Ini takdir Allah. Kita katakan ada kehendak Allah yang satunya, yaitu namanya kehendak syar'i. Allah menghendaki kamu sholat. Allah menghendaki kamu sholat. Maka tidak bisa kamu tidak sholat kemudian mengatakan ini takdir, nggak bisa. Karena apa? Karena kita tidak tahu takdir kita. Kita jangan kemudian beralasan dengan takdir untuk sesuatu yang belum terjadi. Dari mana kamu tahu takdirnya kamu tidak sholat? Maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan dengan sesuatu yang tidak tahu, kan begitu ya? Kenapa kamu tidak mengatakan takdir saya sholat kemudian sholat? Mestinya kan begitu, takdirnya sholat kemudian sholat. Maka di sini perlu diketahui ada kehendak yang kauni, ada kehendak yang syar'i. Ketika ada orang melakukan ibadah, maka berkumpul dua kehendak itu. Kehendak yang syar'i dan kauni. Nah, jadilah orang itu beribadah. Ketika ada orang berbuat maksiat, maka apa? Ada pada orang itu kehendak kauni, tapi tidak ada pada orang itu kehendak apa? Syar'i. Nah, tapi dia tidak bisa beralasan ya, dengan apa? Dengan kehendak yang kauni, karena dia tidak tahu. Kehendak kauni kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang Allah kehendaki. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha dan berusaha, beramal. Yang berusaha saja belum tentu apa? Belum tentu dapat. Karena kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan didapat. Sehingga kewajiban kita adalah selalu memuji Allah, mengimani syariat Allah, mengimani perintah Allah, mengimani larangan Allah untuk ditinggalkan. Itu kewajiban kita. Jangan kemudian kita beralasan dengan takdir. Ya. Kita jangan sampai beralasan dengan takdir ya, ketika berbuat apa? Kemaksiatan. Ini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para rasul. Kita tahu Nabi Adam alaihissalam dahulu pernah berbuat dosa. Ya atau tidak? Ketika berbuat dosa apa yang dilakukan? Apakah mengatakan ini sudah takdir? Atau dia menyesal? Menyesal, bertobat. Itu dianggap sebagai kesalahan. Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan kita katakan sudah takdir, tapi itu kesalahan saya. Kenapa? Karena saya juga punya kehendak. Saya melakukan itu atas kehendak saya. Saya yang memilihnya. Jadi kalau berbuat maksiat, yang dosa siapa? Yang dosa saya, yang dosa manusia. Ketika berbuat maksiat, tidak boleh kemudian dikaitkan dengan takdir. Paham? Ini kalau maksiat. Beda dengan musibah. Kalau musibah memang manusia tidak punya pilihan, maka dia boleh mengatakan
takdir. Ketika ada musibah, dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua jadi takdir Allah. Terjadi musibah banjir, terjadi musibah kebakaran, dia katakan ini takdir Allah. Boleh musibah karena dia tidak punya pilihan. Tapi kalau maksiat, dia punya pilihan apa tidak? Punya pilihan tidak berbuat maksiat dan punya pilihan berbuat maksiat. Kemudian dia berbuat maksiat atas pilihan siapa? Pilihan sendiri. Kemudian kenapa yang disalahkan takdir? Mestinya kalau dia ingin seperti Nabi Adam yang telah diampuni oleh Allah dari perbuatan dosanya, setelah berbuat maksiat adalah bertobat. Nabi Adam setelah berbuat maksiat karena mengikuti setan, ya, mengikuti iblis yang dirayu untuk memakan apa yang dari pohon yang dilarang untuk didekati, dia memakannya. Kemudian apa? Diturunkan ke dunia. Dan kemudian Nabi Adam bertobat dan Allah mengampuni dosanya. Tapi iblis juga diturunkan juga dari surga diturunkan. Tapi bertobat apa tidak iblis? Tidak. Iblis tidak bertobat. Dan iblis mengatakan ini adalah sudah menjadi ketetapan engkau, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, ya, menetapkan aku keluar dari sorga, ya, maka aku akan menyesatkan manusia. Jadi kalau ada orang yang berbuat tobat kemudian dia kalau ada orang yang berbuat maksiat kemudian dia bertobat, maka dia mengikuti jalannya para nabi, dikatakan adamian. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat kemudian dia tidak bertobat, itu mengikuti jalannya iblis, mengikuti jalannya iblis, atau dikatakan iblisian, kelompoknya iblis yang tidak tobat dari maksiatnya dan menganggap ini sudah takdir. Nah, ini kelompoknya iblis. Tapi kelompoknya para rasul, orang yang mengikuti jalannya rasul, ketika dia berbuat maksiat, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ciptaan Allah. Semua yang terjadi, takdir ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beda antara ciptaan dengan yang melakukan, ya. Allah menciptakan terjadinya kekafiran. Itu sudah menjadi apa? Ketetapan Allah terjadinya kekafiran. Tetapi Allah menciptakan kekafiran itu bukan tanpa maksud, bukan sesuatu yang jelek, ya, secara mutlak. Bahkan di balik kekafiran itu ada hikmah yang sangat besar. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada hikmahnya. Semua yang Allah ciptakan itu semuanya ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis, ada hikmahnya atau tidak? Ada. Allah menciptakan adanya perbuatan mencuri, Allah menciptakan adanya kemaksiatan, Allah menciptakan adanya kekufuran. Itu semuanya ada hikmah. Ada hikmah, ya. Di antaranya adalah untuk menjadi ujian bagi manusia, untuk menjadi ujian bagi manusia, karena dunia itu adalah tempat apa? Adalah tempat ujian. Maka kita meyakini bahwa itu semuanya ciptaan Allah, tetapi yang melakukannya manusia, sehingga yang salah siapa? Manusianya. Kalau ada manusia berbuat kekufuran, yang melakukan siapa? Manusianya. Yang salah manusianya. Memang itu ciptaan Allah, karena manusia tidak bisa menciptakan apapun. Manusia bisa menciptakan sesuatu? Ada di antara kita yang bisa menciptakan berjalan? Yang berjalan siapa? Kita bukan? Kita. Tapi perbuatan berjalan itu ciptaan Allah. Buktinya apa? Buktinya ada orang yang tidak bisa berjalan lagi. Ada enggak orang yang tidak bisa berjalan? Coba kita katakan pada orang yang sudah nggak bisa berjalan karena mungkin stroke, kita katakan, kamu ciptakan berjalan. Bisa apa tidak? Tidak bisa. Karena memang dia hanya berbuat. Kita hanya bisa berbuat, tapi yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu ciptaan Allah.
Tapi kita yang berbuat, karena kita yang berbuat, maka kalau ada dosa yang menanggung adalah yang melakukannya. Yang menanggung adalah yang melakukannya, bukan yang menciptakannya. Karena Allah menciptakan itu untuk hikmah. Allah menciptakan kekufuran, apakah Allah mencintai kekufuran? Tidak. Allah menciptakan kekufuran, apakah Allah memerintahkan kekufuran? Tidak. Tapi Allah menciptakan kekufuran untuk apa? Untuk memisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Yang beriman tidak akan memilih kekufuran. Orang yang beriman tidak akan memilih kekufuran. Sehingga kalau kita mengimani takdir, yang kita lakukan tidak lain adalah berusaha dan berusaha. Beramal. Dan ketika kita bisa melakukan amalan, kita merasa bahwa itu bukan dari diri kita, tapi itu adalah pertolongan Allah karena tidak lepas dari takdir. Tapi kalau kita berbuat dosa, maka kita yakini itu pilihan saya yang salah. Dan kalau terjadi musibah, maka itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik musibah itu ada hikmah yang besar, maka kewajiban kita adalah bersabar. Orang yang bersabar, Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Apa? Yaitu orang yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka akan mendapatkan pujian. Selawat di sini pujian. Selawat Allah kepada manusia itu namanya pujian. Allah akan puji di hadapan makhluk-makhluknya di atas sana. Ini orang yang hebat ini. Ini hambaku yang sabar, dipuji-puji oleh Allah. Nah, maka hendaknya ketika dapat musibah, apapun musibahnya, kita harus sabar. Kita harus sabar. Karena kita tidak punya pilihan. Dan kita boleh katakan ini takdir. Karena ini musibah. Kewajiban kita adalah sabar, karena di balik itu ada hikmah yang Allah inginkan, ada kebaikan yang Allah inginkan. Nah, maka dengan sabar itu kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang tidak sabar, maka dia tidak mendapatkan apa? Tidak akan dapat hidayah. Maka yang berbahagia adalah orang yang bisa bersabar. Ini rukun iman yang ke-6 secara ringkas. Dan di sini kita juga perlu hati-hati dalam masalah takdir, jangan kita membahas pada pembahasan yang bukan hak kita. Karena ada hak-haknya Allah, yang itu hanya Allah yang punya apa ya, wewenang, ya, yang punya wewenang. Jangan sampai kenapa takdir saya begini ya, kok takdirnya itu. Saya yang sholat kok saya nggak dikasih, itu yang nggak sholat kok dikasih. Nah, itu sudah bukan wewenang apa? Bukan wewenang kita. Ya. Kita jangan membahas takdir tapi keluar dari kewenangan kita. Karena pembahasan takdir ada yang terpuji, ada juga yang tercela ketika dia sudah masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya apa? Debat kusir. Sifatnya debat kusir, yang dibahas adalah sesuatu yang bukan wewenang kita. Wewenang kita adalah tadi mengimani 4 perkara. Ini wewenang kita. Mengimani ilmunya Allah, mengimani penulisan, mengimani bahwa semua terjadi dengan kehendak Allah, dan mengimani bahwa semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di sesi yang pertama. Kita lanjutkan pembahasan tentang mengenal agama Allah. Setelah sholat maghrib insyaallah masih ada kelanjutan tentang mengenal agama Allah, yaitu tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi yang disebut dengan tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan yang di atas tingkatan iman dari tingkatan agama kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.